Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu harap semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan diri kembali. Ibu Lydia Kencana Putri, dan sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di sini Ibu akan menjelaskan materi PKN kelas 7. Oke. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung nilai-nilai luhur, serta setiap alinianya mengandung makna penting dan memiliki hubungan dengan proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, di sini ada arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di negara kita yang menjadi landasan hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke, jadi di sini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukumnya, nak. Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki sistematika yang telah ditetapkan oleh PPKI. Di antaranya ada 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan 3. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada beberapa penjelasan tentang sistematika yang telah Ibu sebutkan tadi. Yang pertama, di sini ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan naskah yang berisikan motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, sumber cita hukum, moral yang ingin ditegakkan, serta teks yang mengandung nilai-nilai universal dan lestari. Selanjutnya ada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu sendiri. Dan batang tubuh ini sendiri memiliki 3 sifat utama, diantaranya itu ada fleksibel atau biasa disebut dengan elastis ataupun supel. Kemudian ada rigid atau tidak kaku, dan luas ataupun gemulai. Yang pertama ini fleksibel, elastis dan supel itu merupakan sifat yang bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga berlaku sejak dulu hingga sekarang. Yang kedua itu ada rigid atau tidak kaku, yaitu merupakan isinya dapat dipahami oleh setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan. Kemudian, yang ketiga ada luas atau gemulai, yaitu bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh setiap warga negara di seluruh tempat. Oke. Yang terakhir itu ada tentang sistematika penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Itu merupakan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang biasanya berupa penjelasan umum dan juga pasal demi pasal. Di sini ada 2 sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum amandemen itu ada 1. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea.
Kemudian kedua ada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah diamandemen. Isinya ada 1. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Kemudian 2. Ada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai yang tergantung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama. Alinea pertama mengandung nilai kemanusiaan dengan menekankan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan karena itulah segala bentuk penjajahan harus dihapuskan. Maka penjajahan dalam bentuk apapun di sini tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan ya. Alinea kedua. Alinea kedua mengungkap cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Ini merupakan konsekuensi logis dari pernyataan yang ada pada alinea pertama ya. Selanjutnya adalah alinea ketiga. Alinea ketiga di sini terdapat pengakuan nilai religius yang ditegaskan dalam kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, kalimat ini sudah menegaskan bahwa hal ini berarti bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai religius dan selain itu, di alinea ketiga ini negara dan bangsa Indonesia juga mengakui bahwa negara Indonesia memiliki nilai-nilai moral dan hak kodrat untuk segala bangsa. Selanjutnya, yang terakhir ada alinea keempat. Alinea keempat ini adalah kelanjutan dari berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan dirincikan lanjut tentang prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan negara Indonesia yang disimpulkan dalam kalimat kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Nah, itu merupakan bagian dari kaidah pembentukan pemerintahan negara Indonesia ya, Nak. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang makna yang terkandung dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna yang pertama pada alinea pertama adalah mengungkapkan dalil objektif bahwa penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian, mengungkapkan pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah. Dan makna kedua ialah di alinea kedua mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, yang ditunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman dalam penilaian. Makna yang ketiga terdapat dalam alinea ketiga yang berisi tentang motivasi spiritual dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan. Ini ditunjukkan terhadap ketakwaan Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya itu makna keempat.
Makna keempat terdapat dalam alinea keempat, yaitu menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional. Di sini ditegaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan, ya nak. Dan ditegaskan pula bahwa negara Indonesia berbentuk republik, yaitu negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila. Selanjutnya adalah tentang pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Di sini yang pertama adalah negara kesatuan. Negara persatuan adalah negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, di sini dapat diwujudkan dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memiliki arti sebagai berikut, ya nak. Yang pertama, negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kemudian negara mengatasi segenap paham golongan dan perseorangan. Dan terakhir itu negara menghendaki persatuan melindungi segenap bangsa. Untuk pokok pikiran yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sejak dibentuknya Negara Republik Indonesia yang telah memiliki tujuan, yaitu 1. Negara akan berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian itu didasarkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban dan untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Yang artinya di sini berdaulat adalah rakyat dan segala persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah atau perwakilan. Kemudian pokok pikiran keempat. Ini pokok pikiran yang terakhir, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara termasuk rakyat Indonesia dan mengakui kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menghormati segenap bangsa Indonesia, memiliki adat serta perlakuan yang adil bagi setiap manusia. Peran tokoh bangsa dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, di sini dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar itu ada 6 tokoh bangsa, yaitu merupakan putra dari putra-putra yang memiliki. Di sini ada beberapa putra-putra hebat Indonesia, yaitu ada 6. Yang pertama, ada Insinyur Soekarno, itu sebagai anggota BPUPKI dan juga sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kemudian yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Ia sebagai anggota BPUPKI dan juga sebagai Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, sebagai anggota penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara ataupun Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Kemudian dia juga yang memberikan usulan tentang wilayah negara. Yang ketiga ada Dr. Rajiman Widyo Diningrat sebagai Ketua Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yang keempat, itu ada Dr. Andes Muhammad Yamin. Nah, di sini Muhammad Yamin merupakan orang pertama yang mengusulkan hasil dari
hasil dari Undang-Undang Dasar pada sesi pertama persidangan BPUPKI. Itu dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Di sini pada sidang pertama awalnya memiliki blueprint yang merupakan rancangan dari negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin ini menyampaikan usul dasar negara yang dihadapkan pada sidang pleno, baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI. Yang kelima itu ada Profesor Dr. R. Supomo. Supomo di sini duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI, Dr. Supomo juga sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dan juga lain-lainnya. Yang terakhir itu ada Mr. Ahmad Subarjo. Beliau termasuk tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan. Terkenal sebagai konseptor naskah teks proklamasi dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, Nak, mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan materi hari ini. Jika memang ada beberapa materi yang Ibu sampaikan mungkin tidak kalian pahami, boleh langsung kalian tanyakan kepada Ibu. Dan di sini ada beberapa tugas yang akan Ibu sampaikan, tapi nanti Ibu akan sampaikannya melalui link saja ya, Nak. Akan Ibu kirimkan link tersebut ke grup kelas kalian masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk terus semangat belajarnya, dan jangan lupa untuk terus aktif dalam grup ya, agar kalian tidak ketinggalan info-info apa saja yang akan dilaksanakan pada setiap daring. Kemudian di sini juga Ibu akan selalu ingatkan kalian tetap menjaga kebersihan, terutamanya dalam masa pandemi ini. Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, ini ada beberapa, tetap Ibu ingatkan kembali cara-cara dalam mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, bersihkan tangan kalian secara rutin, gunakan sabun dan air ataupun cairan pembersih tangan berbahan alkohol seperti hand sanitizer. Yang kedua, selalu jaga jarak yang aman dengan orang yang batuk ataupun bersin. Kemudian yang ketiga, jangan sentuh mata, hidung ataupun mulut kalian ketika tangan kalian tidak bersih. Kemudian yang keempat, saat kalian batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan kalian atau tisu. Yang kelima, tetaplah di rumah jika kalian merasa tidak enak badan. Yang keenam, jika kalian demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis dan hubungi terlebih dahulu bantuan tersebut. Yang terakhir, barulah kalian ikuti arahan otoritas kesehatan lokal. Oke, sekian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Jika ada kata-kata atau penyampaian yang salah, Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.